Dan daun pintu yang memang dibukanya aja keset itu bisa getar, kelihatan jelas dia goyang gitu loh, kayak lagi gempa bumi di lantai 2. Terlalu banyak kisah di Batman sampai makan korban tangan untuk ke mesin giling gara-gara something itu udah kejadian parah lah. Gangguannya iya, sampai ke bini gue diganggu juga dari segi yang Oke, kejadian paling baru nih, belum sebulan kalau nggak salah saat itu, belum sebulan ada perbaikan kecil di cabang itu memang mengharuskan kerjanya malam lah. Jadi gue minta tolong sama manajer untuk ngawasin sama karyawan. Ada satu di jam tertentu ya, gue lupa jam berapa, pokoknya toko udah tutup. Satu karyawan ini disuruh sama OM-nya itu untuk ke basement ngambil alat, kekurangan alat yang di atas. Contoh misalkan ambilin obengnya di mana pak? Di basement mana pak? Di gudang. Nah, ya itu turunlah dia. Sebenarnya ini orang udah lama kerja di situ dan ini orang juga sering nginep di situ. Ya ulang tadi tanda kutip, kalau memang rame yang nginep dia baru berani, kalau harus sendiri dia nggak apa. Dia tuh ke bawah, baru mau masuk gudang, ya ada yang ketawa lah. Langsung ini tidak berani. Jadi ceritanya sama persis ketika ada satu OB, dia lagi ngepel di basement pagi-pagi, jam 7 jam 8 kan, ngepel di basement kan, ini OB baru, turunlah anak dapur ke basement ngambil saya. Si Ngambil apa? OB-nya bilang, bang, gue Ngambil dong apa? ngambil sayur. Oh. Si anak dapurnya turun ke basement keperluannya ngambil sayur. Nah, ketemulah sama OB lagi ngepel. Nah, OB-nya ngomong, bang temenin sebentar dong, gue lagi mau kelar nih, takut gue. Mereka bicara hadap-hadapan. Hmm. Si OB ngebelakangin kantor dan gudang, jadi si anak dapurnya ngelihat arah ke dapur, ngelihat arah ke kantor dan gudang. Saat ngobrol itu, dia lihat bini gue lewat di belakang OB-nya masuk ke kantor. Si anak Terus? dapur ngomong dong, udah ngapain takut, itu barusan masuk ke kantor, ada temennya lu, udah ya gue naik. Nah, si anak OB-nya bingung, saat datang kok nggak kedengaran suaranya, sendal dia kan paling berisik biasanya. Waduh, mana gue belum siapin minum lagi, ibarat kata gitu loh, jadi Hmm, panik. hmm, hmm. Tapi masa sih bang, gue nggak dengar suaranya loh bang. Mereka berdua nengok lah ke arah pintu kantor. Kantor sama gudang itu sebelahan. Aslinya itu satu ruangan yang dibagi dua itu pakai kayak macam lemari panjang untuk menyekat ruangan, dan lemari itu setinggi perut. Tapi Hmm. mereka punya pintu masing-masing. Jadi kalau punya bayangan satu ruangan besar dibagi Hmm. dua pakai penyekat macam lemari setinggi perut, dan mereka punya pintu sendiri-sendiri. Tapi ketika lu di kantor lu bisa nengok ke arah gudang karena kan penyekatnya cuma sampai seperut ya. Lu di gudang bisa lihat ke kantor. Karena mereka nggak bisa semua orang masuk kantor, mereka mau mastiin bener apa enggak. Anak dapurnya ngomong, lu kalau ngebat saya nih, sini, gue panggil jenazahnya. Tapi dia masuk melalui pintu gudang. Begitu dia masuk gudang, dia nengok ke arah ruangan kantor, dia lihat bini gue, baju yang sama, Hmm. rambut yang sama, tapi nggak ada tembok. Tuh ada, ini pintu gudang posisinya kebuka ya, anak Hmm. dapur di dalam, hobinya masih di depan pintu. Tuh, kasih bang, ini nggak percaya, lihat aja gitu kan. Akhirnya anak gudangnya manggil, ci, bini gue nggak nyaut. Oh, mau dipanggil lagi, ci. Ya, disautin dengan ketawa khasnya Mr. K itu. Hmm. Gak tahu langsung kabur dan naik ke atas rame-rame, geruduk ke bawah. Jadi posisinya itu pas lagi lihat ke arah kantor, lampu nyala, bini gue di dalam ada tembok, lampunya nyala ya. Hmm. Begitu mereka geruduk rame-rame ke bawah, itu lampu gelap, pintu kantor kekunci.
sebelumnya dia lihat bini gue buka pintu kantor masuk, dan mereka baru sadar itu hari Minggu. Bini gue nih, Bini lu nggak Goblok. kerja harusnya. seharusnya bini gue nggak ada. Gila sih. Ya kisah kayak gitu yang kurang lebih se ekstrim itu banyak banget di situ gitu loh. Ya gue bilang tadi sampai korban 3 jari karyawan masuk ke mesin giling saking ngeliat cewek cakep banget di basement. Ya kebanyakan sih di basement kejadiannya. Karena kan memang lembab, lembab banget, gelap banget, jarang ada orang aktivitas di basement ya. Kecuali bini gue doang sendiri di basement. Kalau bini gue sendiri sih, ya udah paham lah. Dia di kantor itu meja ada 1, 2, 3, 4 termasuk meja komputer. Dia bisa pindah duduk di meja mana aja malahan. Ada bangkunya masing-masing. Ketika dia coba duduk di satu bangku, ya dia lihat sendiri. Lu tau bangku kantor bisa muter ada rodanya kan? Gitu benar-benar ser jalan. Dia bilang, aduh, ya udah dia lagi kerja. Lihat ada gitu, mau nggak mau dia harus tetap kerja. Ser balik lagi. Itu yang meja komputer. Dan ntar yang berasa dong tuh kalau bangku kayak gitu didudukin orang kan ada bunyinya kan, udah agak teriak lagi kan, itu nah gitu kan. Jadi gue cuma lagi duduk udah. Yang supervisornya turun, baju yang sama, orang yang sama, ditegur sama bini gue, dia buka tas dandan itu, supervisornya dandan di belakang bini gue di kantor ya. Jadi gue nengok, pamit ke atas lantai 1 ke area dine-in, nggak lama jelas supervisornya baru datang, bisa pakai jaket, pakai helm, baju yang sama. Jadi gue langsung mikir siapa yang gue liat dandan di bawah tadi, buka kaca kecil kosmetik lagi pakai baju yang sama. Dan itu benar-benar dilihat sama bini lu gitu? Iya, bini gue cerita sendiri. Sampai yang paling gak masuk akal ya itu masalah yang bini gue dikirimin pesan foto anak cewek. Gue gak cerita itu kan di grup, foto anak perempuan tiba-tiba ada dikirimin pesan ke bini gue, itu yang lumayan ini lah, ada kaitannya sama nggak jelas sih, sampai nggak bisa dijelasin. Sampai sekarang nggak ketahuan ya itu bocah sih. Itu bocah pernah, gue lupa ya waktu itu yang tracking bukannya lu ya bos ya, lu apa? Gue juga lupa sih. Kayaknya pernah deh salah satu dari kalian itu tracking di hari pertama nggak ketemunya nona nenek Belanda. Ya sama yang suka nyerupain. Di hari kedua kalau kalian kesana lagi baru ketemu. Jadi si perempuan anak kecil itu ngomong, tempat gue ini diberesin. Memang waktu itu bini gue nggak beres sama kepala cabang lain, dan itu mungkin nggak permisi apa gimana, pun nggak apa-apa. Gue cuma mau kasih tahu posisi gue sekarang di bawah tangga, dan jika kalian tracking ke itu perempuan, yaitu dulunya pernah ketika dia hidupnya pilu lah, cuman kalau orang nggak cerita pilunya apa. Itu udah berapa tahun yang lalu? Dari sebelum gua kerja itu sih. Gua aja kadang yang gua jelasin sebelumnya gua lupa, yang barusan gua omongin aja kadang gua lupa. Bahkan ketika saat itu kalau nggak salah kalian suruh gue skip fotonya, gue sempat nanya kenapa harus tetap gue simpen fotonya, to be continue kalau orang bilang. Dan memang bener, selang gue nggak tahu ya hitungan bulan apa hitungan tahun, ada satu kejadian yang memang ada kaitannya. Dan gue pas gue tanya ke orang bilang ya inilah lanjutannya. Cuman gue nggak, cerita kedua gue nggak ingat. Gue juga udah lama banget sih soalnya, jadi cuman itu benar-benar yang apa, ketika anak gue kan jarang masih tidur di basement ya, ada satu yang mungkin kebangun gitu, dia lihat basement kan pasti terdiri dari tiang-tiang penyangga kan. Tiang penyangga itu kan kadang anak-anak naruh kaca buat mereka habis ganti baju, sisiran apa di situ sebelum naik ke atas gitu ya. Ya itu ceweknya nyisir di depan kaca di tiang itu dengan nyisir pakai tangannya dia. Jadi benerin rambut pakai tangan gitu ya? Iya, dan lagi ngaca, dan dia lihat banget gitu.
Nah, banyak banyak palingnya di antara semua cabang gue yang ruko paling horor ya sebentar, paling horor sih. Jadi banyak cerita termasuk cerita bini gue sendiri gitu loh. Paling apa ya, karena padahal mungkin sebenarnya ini ya, bini lu kalau ya di awal-awal kita apa namanya di grup itu kayak ya cuek, terus nggak terlalu obses sama hal-hal begituan ya, padahal ya jadi kesannya kayak orang yang apa sih gitu loh, yang penting banget gitu. Cuman ternyata dia sering banget ngalamin hal kayak gitu loh. tapi sebenarnya kejadiannya juga sebelum gue gabung juga memang udah dia dia Gitu ya. sebelum Itu gue gabung, makanya sebelum jadi gue gabung kan dia udah di situ dan udah ngalamin gitu loh. cuman nah itu jadi nggak tahu ya apa itu cara dia buat supaya nggak terlalu kepikiran atau emang orangnya cuek gitu. Cuman ada sisi bagusnya sih seperti itu, dalam arti ya dia nggak mungkin dia nggak mau kerjaannya terganggu dan dia nggak terlalu mikirin banget hal-hal yang kayak gitu, ya nggak masalah. Dan sebenarnya harusnya ketika ada di kondisi seperti itu ya yang harusnya dilakukan ya emang kayak gini loh. Jadi kita nggak tersuggest terlalu, apalagi sampai takut ya, dalam arti ketakutan mau ngerjain ini, takut ngerjain itu, takut itu ya gue bisa bilang gue salut sih sama bini lu, dalam arti nggak terlalu Gak jadi paranoid. ya nggak jadi, dan nggak terlalu juga mau doktrin orang atau nakut-nakutin orang kayak gue habis lihat ini loh dulu, gue habis Tapi jadi gimana ya, ketika momen dia harus dibawa ngerjain tugas administrasi, contoh misalkan ngitung omset ya, ketika lu ngitung duit lu diganggu pas ya duit lu tinggal gitu loh, lu lari ke atas ya. Di satu sisi memang ada hal yang harus dia kerjakan dan membuat dia untuk harus stay di situ. nah itu Dan bagusnya di situ daripada sisi duitnya keduanya ditinggal. sisi keduanya mungkin karena mungkin sudah hal biasa gitu loh yang dia sering alamin di situ. Bisa jadi juga ya, sebisa mungkin dia jangan sampai berubah lah pendiriannya, dalam arti jangan sampai karena seperti itu dia ketakutan atau ada orang terjebaknya di situ. Jadi baru denger orang bilang oh di sini angkat, di sini begini, di sini itu udah. Ya kalau bicara denger sih mungkin dia sering banget kan yang dia jadi tempat aduan anak-anak kan. Gue habis begini, gue habis begini, yang terus begini ya pasti udah makanan dia hari-hari sih dengar cerita dari karyawannya barusan ngalamin gitu ya. Kan ada tuh Cuman orang ya yang baru denger doang ya, udah takutan lah ngerjain begini ya salah, ngerjain gitu salah. mungkin lebih arah ke ya memang udah kewajiban yang harus dilakuin, dia harus turun ya dia turun karena dia kerjakan di bawah cuma dia doang di Gitu. base luas itu ya, dan nggak ada yang lain cuma dia doang gitu. Gue aja kadang di tempat kerja sampai jam, malah pernah gue ini nggak pulang dan stay di kantor sampai pagi. Itu gue kerja di bawah sih, di backyard biasa aja. Ya lo part-part deh. Ya enggak juga nggak, dalam arti ya itu kalau kita terlalu banyak takut mau gini nggak jadi, mau gitu nggak jadi ya Dapat sendiri ya. iya ya kak, kecuali kalau misalkan ada orang yang mau niat jahat, mau nyakitin kita, nah di situ kita ngerasa takut, wajar. Tapi kalau cuma sekedar hantu, jin atau apa gitu ya prinsipnya lu pegang aja, gua nggak ganggu lu jangan ganggu gua, itu udah rules kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ya kalau lu mau melanggar rules, gua nanti melapor sama yang nyiptain lu sama gua gitu.
Prinsipnya begitu aja. Sederhana sih sebenarnya ya. Ya, dan orang kadang susah mensuggest dirinya bahwa itu adalah cara yang tepat, karena ya lu tau lah, orang terlalu sering didoktrin sama film-film yang tampangnya begini, tampangnya begitu, serem begini, muka begitu. Jadi dan kadang orang itu salah persepsi, sebenarnya dia takut gelap, bukan takut sama setan atau hantu. Emang lu pikir siang-siang nggak ada hantu? Gitu dia. Iya. Ya kan? Ketemunya siang terus. Iya. Itu malah lebih nggak prepare, Om. Iya, berasa aman, katanya muncul itu ya. Iya. Nah itu. Cuman kebanyakan begini, ketika lu beneran ketemu sama yang seperti itu tuh, malah lu biasa aja. Jadi nganggapnya kayak, oh dia manusia biasa. Misalkan kayak anak dapur tadi yang lu bilang itu, ketika ngelihat pertama dia lupa dia lupa bahwa itu hari Minggu, dia tidak spotted, dalam arti nggak kepikiran langsung lagian ngapain ngadep tembok, ya kan? Itu kan sudah hal, kecuali dia menghadap ke kaca, nah itu mungkin lagi berhias atau cuman nih ngadep ke tembok gitu. Ketika di momen seperti itu lu nggak bakalan sama sekali punya pikiran bahwa anjir gua ketemu hantu nih, nggak bakal. Jadi lu kesannya kayak emang bener ketemu manusia biasa ya. Cuman reaksinya nggak terduga, Ya, responnya setelah itu. after effect-nya lah yang baru bisa lu rasain gitu. Nah, momen dia tersadar itu kan ketika si yang lu bilang si cewek yang nyerupain bini lu itu ketawa, seciri khasnya Miss K kan. Iya. Nah di situ baru dia Baru balik ke sadar. sadar. Nah, Iya benar-benar. jadi gitu, nggak usah terlalu, misalkan nih kayak lu ya lu misalnya pas lagi narik atau pulang kerja gitu, sadar atau enggak, mungkin satu atau dua kali lu sebenarnya berhadapan dengan momen yang seharusnya tidak masuk akal sehat, tapi lu baru teringat mungkin setelah cerita-cerita atau lu ingat-ingat lagi gitu. Nggak notice berarti ya. Iya, dan ketika lu sudah sadar juga, oh ternyata begitu ya rasanya. Nggak mungkin selama ini di pikiran lu wah kalau gua ketemu hantu bisa gemeter, pingsan, ketakutan atau apa gitu. Padahal nggak selamanya seperti itu. Oh, kata. Tapi ini gua ada pertanyaan singkat sedikit nih. Mereka tuh nggak bisa imitasi keringet ya? Kenapa? Apa bisa? Mereka bisa menirukan keringet gitu nggak? Kayak berkeringat gitu atau enggak? Wah itu pertanyaan yang unik sih. Dan gue punya pengalaman itu nggak? Kayaknya belum punya deh. Kayaknya belum punya pengalaman yang berhubungan sama keringat dari jin. Gue belum pernah punya pengalaman seperti itu. Jadi makanya soalnya pas gua ngalamin doppelganger, ketemu doppelganger kan yang di kantor pertama kali, gua notice itu bukan bos gua karena dia nggak keringetan. Sedangkan kebiasaan bos lu yang biasanya gimana? Keringetan. Dia gerak dikit keringetan, soalnya dia ginjalnya kena gitu kan, gampang keringetan. Dan kita habis baru pindah-pindah kantor. Bukannya sempat ada lu orang pernah bahas bahwasannya mereka tidak bisa menyerupai totally persis ya? Physically bisa. Physically itu bisa. juga dengan catatan di level tertentu kan. Kita memang yang mempunyai gini, level tertentu yang bisa mungkin. Ya gue sih belum pernah ketemu langsung atau belum pernah ngalamin langsung, ya mudah-mudahan enggak sih. Cuman kan konon ada tuh
sampai yang nyamar jadi suaminya, terus berhubungan, terus hamil istrinya, ternyata yang lahir anaknya setengah-setengah. Di sini kadang logika gue juga main ya, dan menurut gue dan pengetahuan gue juga nggak sejauh itu, jadi nggak masuk dengan logika dimana ya kalau namanya orang berhubungan harus ada pembuahan dong, dan Iya. even dengan binatang aja lah anggapnya, itu kemungkinannya kecil banget kan sampai bisa membuahi manusia.